Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Jabar Arif, NPM 186900002. Saya akan mempresentasikan tentang flatbread. Flatbread merupakan roti dasar sederhana yang terdiri dari campuran tepung pati, tepung dari gandum atau terigu, dengan tingkat protein tinggi dan air, tanpa atau dengan tambahan sedikit ragi, garam atau minyak. Kemudian campuran tepung dan air ini diuleni hingga berbentuk adonan padat yang kalis. Tujuan dari proses pencampuran tepung dan air serta pengulenan adalah untuk membentuk serat ikatan gluten. Dalam pembuatan roti, umumnya adonan akan dibiarkan istirahat sejenak untuk proses proofing atau pengembangan dan relaksasi gluten sebelum dipanggang sehingga ukurannya bisa mencapai 2 kali lipat. Dalam pembuatan flatbread, karena adonannya tidak mengandung bahan pengembang, maka tidak memerlukan proses leavening atau mengembang karena peragian. Setelah dicampur, cukup dibentuk dan langsung dipanggang hingga matang dan kering. Karena itu, roti yang dihasilkan cenderung bantat, tidak mengembang seperti roti pada umumnya. Terkadang adonan menggelembung di bagian tengahnya dan membentuk rongga pada saat dipanggang. Bahan yang digunakan untuk pembuatan flatbread antara lain yaitu 260 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 3 gram ragi instan, 1 butir telur yang ditambahkan susu cair hingga berat 160-180 gram, 30 gram butter atau margarin, dan 1 sendok makan susu bubuk. Selanjutnya adalah cara pembuatan. Campurkan tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, dan ragi instan hingga tercampur rata. Masukkan campuran telur dan susu, uleni hingga kalis, kemudian tambahkan butter dan garam. Uleni hingga kalis kembali dan elastis. Bagi adonan, timbang 50 gram. Diamkan selama 10 menit. Pipihkan dan beri isian pasta kacang merah, kemudian bulatkan lagi. Lakukan hingga semua adonan habis. Panaskan pan anti lengket dengan api kecil. Panggang roti satu persatu dalam pan sambil ditekan-tekan supaya pipih. Biarkan roti agak mengembang, panggang sampai matang. Ulangi hingga semua roti habis. Roti ini paling enak dinikmati ketika hangat. Adalah penyimpanan. Roti lebih cepat rusak jika disimpan di dalam kulkas dibandingkan jika berada pada suhu ruangan. Cara terbaik untuk menyimpan roti adalah dengan meletakkannya pada suhu ruangan selama 1 atau 2 hari. Kemudian bungkus dan bekukan untuk mendapatkan waktu penyimpanan yang lebih lama. Pemasaran. Tujuan pemasaran untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk konsumen atau perusahaan lain. Pemasarannya yaitu meliputi minimarket, media sosial, dan marketplace. Penerapan HACCP. Yang pertama adalah menyusun tim HACCP. Yang kedua, mendeskripsikan produk. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan. Keempat, menyusun diagram alir. Kelima, mengkonfirmasi diagram alir di lapang. Keenam, melakukan analisis bahaya. Ketujuh, menentukan titik pengendalian kritis atau CCP. 8, menentukan batas-batas kritis untuk masing-masing CCP. Kesembilan, menentukan suatu sistem monitoring atau pemantauan untuk masing-masing CCP. Yang ke-10 adalah menentukan tindakan koreksi jika ada penyimpangan dari batas kritis. Yang ke-11 menentukan prosedur verifikasi, dan yang terakhir adalah menentukan sistem dokumentasi dan sistem penyimpanan catatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.